We were alone on the road, driving faster, so far from home. We were chasing disaster, hard on the gas till the Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul listrik statis. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, perkenalkan, nama saya Sarhwati, jurusan Pendidikan Matematika NPM 15 60 10 40 073. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari kelompok 6 jurusan Pendidikan Matematika NPM 15 60 10 457. 3. Perkenalkan, nama saya Carolina dari jurusan Matematika NPM 15 60 10 443. 3. Halo, nama saya Ahmad Moripin dari kelompok 6. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, NPM saya 15 60 10 461. 3. Halo, perkenalkan, nama saya Melji Salwanis, jurusan Matematika NPM 156 01 04 0065. Sebelum lagi selesai dia, Emil, hai, kamu lagi ngapain? Duduk-duduk aja. Ih, boleh kita duduk? Ya, kasih. Gini Mil, kami ini belum mengerti masalah listrik statis yang tugas Pak Arif Alta itu loh. Oh, yang dasar. Kami minggu kemarin sudah kok. Boleh kamu jelasin yang hasil diskusi kamu kemarin? Oh, bisa. Ya. Oh, listrik statis itu fenomena fisika yang menunjukkan interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik. Bisa listrik bersifat negatif maupun positif. Terus dua benda yang saling digosokkan akan mengalirkan listrik dari muatan yang satu ke yang lainnya. Oh, seperti itu. Ya, seperti contoh yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Ro. Saya di sini untuk membantu kawan-kawan mahasiswa bagaimana proses listrik statis itu terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat eksperimen saya yang berikut ini. Kita mulai eksperimennya. Pertama yang kita siapkan adalah sebuah balon dan potongan-potongan kertas ini, lalu kain sutra. Selain dari kain sutra, sebenarnya kain wol juga bisa, dan bahan-bahan lainnya. Pertama yang kita lakukan adalah menggosokkan balon ini ke kain. Nah, setelah itu kita akan mendekatkan dengan potongan-potongan kertas ini. Coba amati yang terjadi. Nah, kertas-kertas tadi tertarik oleh balon yang sudah digosokkan. Nah, kita sudah tahu bahwa hasil eksperimen yang dapat balon yang digosokkan pada kain sutra tersebut ketika didekatkan pada potongan-potongan kertas ini, potongan-potongan kertas ini akan tertarik. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketika balon digosok terjadi panas karena adanya gaya elastis gesekan. Gaya listrik statis dan pada balon bermuatan listrik yang mengakibatkan pemisahan muatan dari kain sutra ke balon. Nah, di sini juga kita perlu tahu, menggosok balon dalam satu arah dengan dua arah itu tentunya berbeda hasilnya. Karena bagian digosokkan secara bolak-balik tidak mempengaruhi gaya elastis gesekan dan gaya tarik listrik statis, dan tidak terjadi gaya tarik-menarik antara balon dan potongan kertas tadi. Nah, untuk membuktikan bahwa ketika kita menggosokkan balon ini dengan dua arah, kita akan melakukannya, mengujinya. Nah, coba kita lihat ini. Potongan-potongan kertas tersebut tidak akan berpengaruh. Kita dapat melihat
bahwa gaya tarik menarik itu tidak ada pada balon ini karena kita melakukan menggosokkan balon ini secara serara. Oke. Jadi sekian dulu hasil eksperimen saya. Terima kasih. Materi saya tentang kemarin, tapi saya ada rangkumannya, tunggu ya. Ambil. Listrik statis adalah fenomena fisika yang menunjukkan adanya interaksi antara benda bermuatan listrik. Muatan listrik itu bisa berupa muatan negatif maupun muatan positif. Dua benda yang saling digosokkan akan mengalir muatan listrik dari satu benda ke benda lainnya. Benda yang kelebihan muatan listrik itu disebut dengan muatan positif. Jika benda atau sedangkan benda yang kekurangan muatan listrik disebut dengan muatan negatif. Seperti yang sudah diketahui, atom tersusun dari inti atom yang terdiri dari neutron dan proton. Bagian tengah atom disebut inti atom yang tersusun dari proton dan neutron tadi. Nah, di luar inti atom terdapat elektron yang mengelilingi inti atom pada jarak tertentu. Oke, saya akan menjelaskan tentang atom-atom tersebut. Ya. Ini adalah gambar atom. Ada yang ditanyakan? Oh iya, Pin. Ini sama ini apa keterangannya nih, Pin? Oke, saya akan jelasin apa maksud dari yang saya gambar ini. Yang ini disebut dengan elektron. Elektron tadi yaitu berada di luar inti atom yang mengelilingi ini, yang mengelilingi atom. Itu berarti di luar atom. Sedangkan di dalam ini disebut inti atom. Nah, yang tanda ini disebut dengan proton. Dan yang ini yang tidak ada tandanya disebut dengan neutron. Seperti yang kita tahu tadi, proton dan neutron itu berada di dalam inti atom. Nah, sedangkan elektron berada di luar inti atom, yaitu mengelilingi dari atom. Nah, proton ini bermuatan positif, sedangkan elektron ini bermuatan negatif karena dia berada di luar inti atom. Sedangkan neutron ini bermuatan netral, yaitu tidak positif dan tidak negatif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang ini. Dua benda bermuatan listrik jika didekatkan akan saling memberikan gaya. Gaya tersebut bisa berupa tarik menarik ataupun tolak menolak. Benda yang bermuatan sama akan tolak menolak, dan benda yang berbeda muatan akan tarik menarik, yaitu sebagai berikut. Oke, saya akan memberikan dua contoh. Contoh pertama ini, di sini ada dua atom. Dua atom ini yaitu atom pertama dan atom kedua, yaitu sama, yaitu atom proton. Jika dia didekatkan akan terjadi tolak menolak karena atomnya sama. Dan kedua ini sama seperti tadi, tapi bedanya ini adalah dua atom, yaitu elektron yang saling didekatkan, yaitu sama, maka akan saling tolak menolak. Ini disebut dengan tolak menolak. Nah, sedangkan yang kedua ini ada dua buah atom, tapi atom ini berbeda. Yang atom pertama yaitu atom proton, sedangkan yang kedua ini atom elektron. Jika ia didekatkan dengan muatan yang berbeda atau atom berbeda, maka akan saling tarik menarik. Inilah tadi tentang diskusi tentang atom tadi yang saling menarik dan tolak menolak. Action. Besar gaya elektrostatis antara dua muatan listrik yang berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum Coulomb. Persamaan hukum Coulomb yaitu dituliskan sebagai berikut. Ini adalah rumus
atau persamaan hukum Coulomb. Yang F ini disebut dengan gaya elektron, yaitu satuannya adalah Newton atau N simbolnya. Yang K ini adalah konstanta gaya Coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat atau Coulomb kuadrat. Jadi apabila kita menentukan konstanta, ini adalah nilai konstantanya, nilai umumnya konstanta ini. Nah, yang Q1, Q2 ini yaitu Q1 adalah muatan 1, yang satuannya adalah C, Coulomb. Sedangkan yang kedua ini muatan atau Q2 muatan 2, yaitu satuannya sama, Coulomb. Yang R ini, R kuadrat, disebut dengan jarak kedua muatan. Satuannya adalah meter kuadrat. Oke, saya akan memberikan sebuah soal tentang pemaparan dari kelompok 6 tentang listrik statis. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Saya juga, dadah. Every night in my dreams I see you, I feel